Sore hari kamu hadir tapi semua itu fokus yang terkait sekitar yang dalam kawasan. Terima kasih sudah pulang tapi hamba-hamba semoga pelayan kiranya semua dan bagi semua supaya pelayanan pada didapatkan. Terima kasih juga, terima kasih dan berdoa dan ibadah kami penting hanya di dalam nama tahun Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada sore hari ini saya berterima kasih kedatangan Bapak Haji untuk menguatkan di dalam bekal firman Tuhan kepada kita semua. Ya. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menghadirkan kami semua dengan keadaan yang tidak ada kekurangan setelah apapun juga. Dan kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu pasti ada nanti. Sekiranya Tuhan, di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan ibadah ini sebelum hari ini kami akan mulai, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Bapak, kita mengajak menyanyikan satu pujian, yaitu Haleluya ke-12 kali.
yang hadir pada sore hari ini. Berikan hati yang baik, berikan pikiran yang sehat, supaya kami boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kita. Kami percaya lawatan ini selalu ada bagi anak-anakmu yang rindu akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami kembalikan Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur pada sore hari ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami alaskan doa ini, yaitu nama yang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita semangat ya. Kita masih diberi kekuatan sampai sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Bisa sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita semua yang sudah datang sini telah dilepaskan ya dari segala persoalan ya. Maka dari itu mari kita tetap semangat ya, jangan kendor. Ini ada satu pujian lagi, itu dalam nama Yesus ya. Oh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
Terima kasih ya. Nah ini sore hari ini memang kami berikan suatu kesempatan ya, kesaksian ya. Jadi saya rasa kalau kesaksian itu setiap saat pasti ada ya. Jadi kita ini tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan itu setiap saat itu nampak kepada kita masing-masing ya. Tapi sebelum ini kita buka kesaksian, saya ingin satu pujian, yaitu ada satu sobat bergerak untuk saksi. Kami persilakan. Halo, selamat sore. Saya akan mau menyaksikan cinta kasih. Nah, saya dulu sebenarnya bukan orang Kristen. Waktu masih kecil, saya masih bimbang ya ke sana ke sini. Setelah saya ditegur sama Tuhan, dan saya dulu sering mengenal ke dukun-dukun ya. Waktu hari berapa Pak Wis, sebentar lagi bicara tentang gunung kami. Tapi dalam hati saya itu memang saya kayak cemburu ingat kejadian waktu dulu. Nah waktu itu, waktu saya ke gereja tahun sudah lama, masih waktu itu saya masih muda-mudi dan bapak ibu saya belum mengenal Tuhan waktu itu. Setelah kejadian saya dipukul sama iblis itu sampai 3 hari 3 malam saya tidak menyadarkan diri. Setelah itu saya disembuhkan sama Tuhan Yesus, dan tetangga saya mau mencarikan saya ke orang tua, katanya wah ini hebat ini orang tua siapa aja nggak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan melalui pendeta itu tadi. Terus akhirnya bapak ibu saya karena saya ya waktu itu bapak masih muslim, yang bukan muslim nggak kenal Tuhan. Terus akhirnya tahu kejadian saya waktu itu, terus bapak saya
mengenal Tuhan, ibu saya mengenal Tuhan sampai sekarang. Sudah bapak ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Saya puji Tuhan bahwa saya percaya bahwa ibu saya, bapak saya sudah naik ke surga. Mengira kesaksian saya tetap minta dukungan doa supaya Tuhan memberikan saya kekuatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, kesaksiannya luar biasa ya. Memang proses Tuhan itu tidak semudah yang dipikirkan, tetapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang baik. Ya, walaupun sekarang ibu bapak sudah mendahului, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan ibu untuk ikut Kristus. Wah, ini luar biasa Bu. Ya, kita tidak bisa menyebutkannya bagaimana. Semua adalah saudara. Kita hanya terpisah saja, ya. Supaya kita tuh sama saudara semuanya. Ya, jadi puji Tuhan. Kalau ibu sekarang ini masih ditolong Tuhan, ya, dipelihara Tuhan, itu karena apa? Kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya. Kalau tidak ada yang bersaksi, saya boleh saksi ya. Ya, terima kasih Pak Hadiah. Perkenalkan Pak, nama saya Pak Yakob Wajah ya. Kalau soal umur saya sudah cukup tua ya, 78 umur saya. Yang perlu saya saksikan pada sore hari ini, saya nyatakan kuasa Tuhan itu luar biasa. Apa yang dibilang kuasa Tuhan luar biasa? Ini yang saya alami pada tahun 2016 bulan April tanggal 4 itu, saya masih ingat sekali. Saya divonis oleh dokter jantung itu harus pasang ring. Tetapi Tuhan itu baik, sehingga sampai berjalan tidak sampai dipasang untuk ringnya, tapi Tuhan sudah mengambil dan sampai sekarang ini puji Tuhan saya sembuh di dalam penyakit saya jantung. Itu yang pertama. Saksian yang kedua Pak, ini saya di bulan Mei itu memang Tuhan izinkan untuk saya melalui hal-hal yang tidak terpikirkan di benak pikiran saya. Pertama, saya merasakan waktu itu Pak Maju juga tahu bahwa saya itu punya rasa di tengkuk ini rasanya seperti apa. Tetapi ternyata dokter syaraf menyatakan positif saya adalah pengaburan ya. Jadi tanggal pada waktu itu ini kita lewati saja untuk tanggal 31 Mei ya. Tanggal 31 Mei saya dikirim dari rumah sakit syaraf itu ke radiologi. Dan di radiologi itu ditangani dengan istilahnya MRI. MRI itu yang sudah di atasnya segala ya. Ini dinyatakan di dalam hasilnya itu ya, Tuhan itu luar biasa. Semuanya tertepis, tidak positif tapi negatif. Wah, ini luar biasa. Terakhir Pak, ini saya cerita sedikit terakhir. Saya ada gangguan mata dan saya diberikan rujukan itu ke dokter mata. Itu pada tanggal 24 Mei. Setelah saya dilihat mata saya itu, diharuskan saya dioperasi. Mata sebelah kanan saya harus dioperasi. Saya terima karena apa? Saya berserah. Pasti Tuhan akan tolong untuk segala apa yang saya alami ya. Itu yang terjadi. Tanggal 2 saya dioperasi, 2 Juni ya, itu dioperasi. Dan operasi mata saya ini adalah bukan katarak Pak.
saya mengidap satu tumor jinak. Bayangkan sekarang kita sebagai orang yang normal, tumor jinak. Kalau istilah tumor itu walaupun jinak, itu kalau untuk orang yang takut ya akan hal itu. Tapi saya gini, Tuhan saya bersyukur karena segala sesuatunya seizin Engkau. Ya, jadi saya laksanakan, saya tidak berkecil hati. Saya tetap melakukan operasi, ternyata puji Tuhan. Tanggal 2 saya dioperasi, tanggal 3 Tuhan sudah mengatur tempelan mata yang saya di sini sudah bisa dibuka. Ya, sudah bisa dibuka. Ini karena operasi Pak, walaupun kecil tapi ini mata ini sensitif sekali masalah mata ini. Tapi saya tidak khawatir. Tuhan selalu berserta bagi anak-anaknya yang setia. Ini karena betul, ini Tuhan menyatakan ini supaya saya menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang seusia ini. Kalau terjadi sesuatu, jangan khawatir. Tuhan pasti tolong. Ya, jadi saya kalau di sini ada JIG ya. JIG itu artinya Jesus is good. Kalau saya beda. Saya punya BPJS Pak. Ya. Apa BPJS itu? Berharap pada Tuhan saja. Amin ya. Kita punya BPJS, tapi kita meyakini BPJS itu adalah pemerintah yang mengeluarkan. Tapi kita anak Tuhan, kita punya berharap ya semua melalui proses. Tetapi kalau Tuhan campur tangan, tidak ada barang mustahil. Nah, inilah kesaksian saya selama di bulan Mei berurutan, tetapi sampai sore hari ini mata saya tidak ada gangguan dan semakin terang. Ya, umpamanya Wilunyanto itu saya lebih tahu karena mata saya sudah diubahkan ya, dan sudah tidak ada hal-hal lain. Ya, mari kita bertepuk tangan ya. Tuhan. Itu aja. Nah, ini saatnya kita akan duduk manis. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah melalui hambanya yang sudah dikirim. Sampai sore ini kita sama-sama sudah bisa ya bersama-sama ini. Ya, sebelum itu mari kita satukan satu pujian hadiah usiakan hatiku. Usiakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar
hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Biarlah dalam firman ini kita pulang tidak hampa Tuhan, tapi punya bekal untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau berkati lebih-lebih dari segalanya ya Tuhan. Kalau memang di ruangan ini ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hati di hadapan Tuhan, Kau cabut di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah pegangan hidup kami. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Rasa nggak ada yang ngatur ya. Haleluya. Saya hari ini cukup banyak aktivitas karena dari pagi ya. Pagi saya ada pelayanan tadi di Malang Selatan, di Sidoarjo. Tadi jam 4 persis saya sampai di rumah. Saya ngomong sama istri, saya sebentar harus kembali lagi ke. Saya lupa cerita sama istri. Kak cerita, ya. Kalau kita dia mau ikut, karena kami mungkin sudah seusia Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya juga masih di bawahnya Om Yakob. Ya, Pak saya 61. Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Ya, di usia yang ke 41 saya sudah hampir mati. Ya, tapi Tuhan belum izinkan. Nah, Tuhan nggak izinkan saya mati waktu itu, dan karena Tuhan masih punya pekerjaan yang belum saya selesaikan. Ya, puji Tuhan. Tuhan karuniai nama saya tadi sudah disebut oleh Om Yakob Hadi Purnomo. Ya, saya mengembalakan jemaat kecil di desa, ya di desa Jedong, Kecamatan Wakil, Kabupaten Malang. Tidak jauh dari sini, hanya sekitar 18 menit. Saya pikir mana? Nah, saya tahu tempat ini, cuman daerah ini sudah tahu, cuman karena nggak pernah kesini aja, jadi agak kebingungan ya, agak kebingungan. Tadi begitu masih masjid depan sana. Ini tidak tahu ada Pak gemuk di itu. Saya tolak mau telepon Bapak orang Kristen ya? Iya. Oh itu yang Kristen di situ ya. Dia kasih tahu sama beliaunya. Puji Tuhan tidak bisa sampai di sini. Ya, Tuhan mempercayakan satu istri yang luar biasa. Hampir 3 kali juga meninggal, tapi sampai hari ini masih Tuhan beri nafas hidup. Bahkan minggu Jumat kemarin baru masuk ke RSD. Siang itu beraktivitas biasa, saudara. Ya, beraktivitas biasa, ngajar. Sore ngelesi anak-anak. Selesai ngelesi ada jemaat sharing. Datang ke rumah 2 orang sharing mengenai kehidupan. Ya, cerita selesai pelayanan itu. Dia masuk ke pastori, dia bilang, Pak, badanku rasanya kok nggak enak ya. Karena dia punya diabetes 17 tahun. Ya, jadi dia menderita sakit diabetes 17 tahun. Makanya hampir 3 kali mati, tapi belum sampai kena COVID, nggak mati. Minum apa itu namanya? Minum disinfektan yang untuk cuci tangan itu. Itu ngeri, saudara. Ya, itu ceritanya gini, saya nih
ada tamu dari Jakarta, dia bawa oleh-oleh, ya. Tapi dia nggak ngomong oleh-olehnya ini apa gitu ya. Oh, ditaruh aja di meja. Nah, waktu dia mau pulang, saya mengantar dia ke Gadang. Karena dia mau ke arah timur, saya tergadang, nanti arahnya ke sana saya arahkan begitu saja. Selesai, saudara, saya belum sampai rumah, tapi istri saya ini karena saking ngelaknya, gitu, ngelak ya. Iya. Oh, haus, karena orang diabetes itu kan hawanya haus ya, haus saja. Itu kok ada dia di atas meja ini kok ada berapa botol kayak botol aqua gitu, jernih banget. Wah, ini pasti seger banget gitu ya. Minum sudah 3/4 botol. Wow. Wih. Nah itu saya di dalam perjalanan pulang sampai di rumah, anak saya yang nomor 5, buat kasih saya itu banyak anak ya luar biasa, 5 anaknya ya, 5. Kalau Pak Martin itu hanya berapa itu saya ya luar biasa ya. Dan yang nomor 5 ini dia ngomong begini, dia juga minum. Waduh, dia juga minum dia ada. Mama kenapa ini kok mulutnya kok keluar busa gitu ya. Terus anak saya ini, ya Pak, itu loh, aku baru minum itu nak. Loh, dicoba sama ini, itu juga. Loh, kok rasanya kan juga keluar busa. Mateng ya. Begitu saya sampai diceritain, Ma, Pak, tadi Mama minum. Oh, tadi orangnya pesan saya, Pak, itu jangan diminum, yang saya taruh meja bukan minuman, itu untuk cuci tangan. Wah, langsung saya bawa ke STS itu. Dokternya itu yang ngomong, ini ibu ini minum racun nggak mati. Ya, kenapa sudah? Belum selesai pekerjaan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya tak ada kasih minum racun pun nggak akan mati. Iya. Kalau tidak tahu, tapi kalau sengaja jangan coba-coba. Ya jangan coba-coba, tahu ini racun, mumpung aku ini pusing karena ekonomi, pusing karena apa, daripada sulit mati aja, minum aja, mati. Tapi kalau nggak tahu ya, nggak tahu sungguh ya, kayak istri saya ini nggak tahu. Ya. Sampai begitu sampai di dokter, kok bisa kok Pak? Ya nggak tahu. Terus berapa ya? Tak bawa sisanya sudah. Ini sisa ini. Tadinya ya ini penuh. Hah? Ini luar biasa. Saya bilang dalam hati saya, kan firman Tuhan katakan minum racun sekalipun kau tidak akan mati. Ya, haleluya. Itu yang keempat, saudara ya. Haleluya. Dan Tuhan itu luar biasa. Ya, ini tadi kalau setelah saya beritahu, waduh aku ya tak ikut kan. Ya udah, kali ini tidak usah ikut. Mudah-mudahan nanti diundang lagi sama Pak Wijaya. Maaf, saya ini kalau nyampaikan firman kalau nggak guyu itu rasanya kok nggak enak ya. Tapi bukan dagelan ya. Puji Tuhan, saya akan langsung buka Alkitab, mengajak Bapak Ibu yang bawa Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Saya beri tema renungan saya sore hari ini, Bapak Ibu, membuat hati Yesus terkesan. Temanya membuat hati Yesus terkesan. Ya. Berdasarkan di dalam Alkitab mengajarkan ada 3 hal yang diajarkan, saudara. Bagaimana cara membuat hati Yesus terkesan terhadap kita. Selama ini yang kita lakukan ingin kita selalu berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, gitu kan? Iya kan? Namun sebenarnya apa yang harus membuat hati Yesus terkesan dalam hidup kita? Mari yang pertama kita baca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, Yesus waktu itu dikatakan sedang
berhadapan dengan penyembuhan itu anak seorang hamba, seorang perwira Kapernaum, saudara. Ya. Jadi ketika Yesus berjumpa dengan mereka yang didapati Yesus, Yesus sangat terkesan. Sehingga dia berkata, tidak pernah aku melihat iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Sore hari ini kalau kira-kira Tuhan melihat iman kita ini terkesan enggak ya? Lihat imannya Pak Dito Hardi, Pak Martin, Pak Wijaya, atau kita semua. Tuhan terkesan kan? Karena kalau Tuhan nggak terkesan, pasti dia bahasa Jawi tentang ya. Kalau Tuhan nggak terkesan, Tuhan mesti melengos. Kayak Bapak Ibu, ketika melihat anak ini semua kan punya anak ya, Bapak punya anak, mungkin sekarang sudah punya cucu ya cucu. Cimelu punya anak. Cimelu punya anak. Yang saya tanyakan sekarang bukan yang punya anak. Haleluya. Ya, jadi pasti ketika kita melihat anak-anak kita, ya, yang dulu masih waktu kecil, saya punya anak 5, ya, itu berbeda-beda karakter, saudara. Ya. Namun dari kelima anak ini ada satu yang paling mengesankan saya. Bukan berarti saya pilih kasih, tidak. Ya. Apa yang membuat saya terkesan dari kelima anak saya, hanya salah satu yang ada. Ada satu begini. Kalau saya ini memberikan satu komando, dia nggak pernah memberikan jawaban iya atau tidak. Tapi tahun lalu sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan. Ada yang lain, iya Pak, iya. Tapi nggak jalan, saudara. Apalagi zaman modern ini, zaman HP ini, saudara. Dipanggil nggak ada orang kerungu. Bahkan duduk satu meja, satu ruangan, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak semua. Siapa yang selalu membangun komunikasi yang baik? Bapaknya ngomong, istrinya mendengar, anaknya ikut mendengar. Ada di antara kita? Atau bapaknya asik main HP, istrinya asik cari resep masakan, anaknya asik lihat game. Wah. Kita rukun sak ruangan, ini kayak orang kenal. Ini saudara, kalau kira-kira saya dan Om Yakub dengan begini, kira-kira mulai dari setiap anak ini yang mengesankan Om Yakub, kira-kira gitu. Mesti jadi orang yang biasa. Kenapa? Lalu satu ruangan orang kenal. Ini satu ruangan. Semua kenal ya? Semua kenal? Lah kenal yang kebangetan ya. Tapi kalau saya maaf ya maklum ya, saya baru pertama. Ya. 33 tahun saya mengembalakan. 33 tahun saya mengembalakan tuh jemaatnya piro atau ojo takut jemaatnya piro. Wong ning desa saudara. Bener, desa itu perjuangan luar biasa. Ya. Tapi saya nggak pernah menyerah. Di tahun ke-15 saya melayani Tawari. Adi sampai 15 tahun jemaat meker wong 10 anakmu waya kuliah waya nih. Apa nggak biayai? Saya bilang, yang panggil saya itu loh, bukan organisasi. Yang panggil saya ini loh bukan manusia biasa, tapi manusia super. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia yang panggil saya, dia pasti bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Ya, saya juga bukan orang Kristen. Ya, saya pernah terjawab sampai saya. Tapi aku ada lagi orang ngamuk, gitu kan? Saya masih bisa. Ya. Kami satu desa. Hanya kami satu keluarga yang Kristen. Awalnya hanya saya. Ya, saya sendiri. Begitu saya ditangkap Tuhan,
saya diutus sama gembala saya, kamu harus ke Malang. Malang kalau di kotanya enak Bapak Ibu, kayak duwe so. Ada yang tahu apel gading? Apel gading Pak Roto. Ah, ini kok ini orang diaspora tahu. Ada Mas Wahyu. Ya, gitu ya. Betul. Taruh di sana 3 tahun harus digembleng untuk hidup beriman kepada Tuhan, supaya saya memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya, Yesus melihat iman perwira Kapernaum ini, dikata iman orang ini berbeda dengan orang Israel. Padahal aku gak pernah lihat di antara mereka ada yang memiliki iman sebesar dia. Gak pernah lihat, kata Yesus. Dan sore hari ini saya rindu kepada setiap kita yang Tuhan berkata, aku bangga, aku berkenan kepada apa yang dicemat, apa yang namanya itu CIC apa CIG ya, CIG atau itu kamu saya kurang paham apa itu artinya ya. Pokoknya jemaat di tempat ini jadilah jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Ya, miliki iman yang berkenan di hati Tuhan. Ya, jangan sampai iman kita ini kayak iman kerupuk. Kena banyu sidik langsung melempem. Gitu, iman kerupuk. Kena banyu langsung melempem. Nah, imannya seperti apa? Imannya itu justru gak usah gede-gede, cilik wae ning urip. Karena itu yang dimau Yesus. Yesus bilang apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata, gunung pindah, gunung itu akan pindah. Gunung itu bicara banyak hal, tentang gunung penyakit, tentang gunung masalah kehidupan, masalah ekonomi, gunung, banyak masalah. Waduh, ada ini kalau begini gimana caranya? Hanya iman yang bisa selesaikan semua. Ya. Saya punya anak 5, bukan gak ada yang ngecek, saudara. Sesama teman hebat tuh, Pak aku anak loro aja nyekolahane anak kadang-kadang nangis main bar SPP. Lah sampean kok 5 iki lho. Bakal piye lek nyekolahane? Tuhanku surga. Puji Tuhan. Nah, yang pertama jadi sarjana sastra bahasa Inggris. Ya. Luar biasa. Anaknya pendidikan desa iso dadi sarjana bahasa Inggris. Yang kedua, sarjana teologi. Harapan saya dia jadi wakil saya, tapi dia adalah anak perempuan, ya perempuan laki yang terakhir. Bisa ditebak, nah kok sampai 5 karena ngejar laki-laki. Yang kedua sudah selesai, ya teologi saya bilang, ayo kamu saya daftarkan jadi pendeta. Gak dulu katanya. Aku belum siap dipaidu jemaat. Karena aku lihat papai bener dipaidu, salah apa salah, bener dipaidu, berkati dipaidu, doane dipaidu, kabeh kok dipaidu. Aku rong siap menjalani hidup seperti papa. Terus mau? Ya. Si Tuhan, papa di sekolah, saya tak mengelola sekolah. Si Tuhan, ya. Jadi anak saya yang kedua jadi pengelola sekolah. Yang ketiga kerja ikut orang, ya di AFS ini bidang perobatan, juga sarjana, ya sarjana juga sarjana manajemen keuangan, ya. Yang keempat masih kuliah semester 6, ya. Yang kelima masih kelas 2 SMK. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang kalau orang bilang, gimana kamu bisa selesaikan masalah ekonomi keluargamu, bagaimana bisa selesaikan masalah pendidikan anak-anakmu? Yesus lo pernah ngomong, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung kamu suruh pindah-pindah, apalagi hanya uang SPP. Nah ini yang kelima ini malah puji Tuhan, sudah ada yang nawari, Pak, karena Pak Pendeta, saya berikan dispensasi gratis les tahun di tempat saya, dan saya jamin dia masuk UB. Katanya biayanya tak piro.
Lah aku ani ngomong gratis Pak, sampai selesai gratis. Saya baru kenal sehari orang ini. Dia datang ke rumah, dia menawarkan itu. Kalau bukannya Pak Pendeta saja, kalau ada teman-teman pendeta yang sekarang anaknya kelas 2 SMA atau SMK mau kuliah, gak punya biaya, daftarkan ke tempat saya. Saya akan bantu mencarikan KIP-nya. Haleluya. Tuhan itu gak kurang jalan Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu gak kurang jalan, walaupun jalannya katanya jalannya sempit jadi kayak Pak Martin. Teman saya Pak ya, sempit tempat saya daripada Pak Martin. Pak Martin mobil sih masuk, tempat saya tidak bisa masuk. Nah itu punya mobil, sing duwe kayak duduk aku, sing duwe tonggoku. Karena apa? Parkirnya nunut tonggo kalau bilang, wah sampai hebat Pak. Wis orang nyambut gaya bolak-balik ganti mobil. Pinginane mobilnya ini saking ini, bolak-balik kan. Jawabnya apa? Iya, aku ini anaknya pendeta, anaknya hamba Tuhan, anaknya Tuhan, maka Tuhan itu memberkati saya. Amin. Luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut menjalani kehidupan yang ada sekarang ini, apalagi kita sudah ya usia ya ini ya lanjut ini, yang perlu kita tingkatkan sekarang memiliki iman yang membuat Tuhan terkesan. Amin. Membuat Tuhan terkesan. Ya. Saya percaya semua masalah pasti Tuhan lalukan. Ya. Jadi waktu anak istri saya masuk rumah sakit tuh, saya juga kebingungan orang di duit. Pendeta ya di sini dompetnya kekosong, ya. Mondol-mondol. Tapi ada ini bone sekolah minggu, ini bone pemuda, bone wah kayak menunggu. Tapi di sini duit lainnya. Begitu masuk rumah sakit, tahu saya daftar itu di mantu saya ini kayak preman Bapak Ibu. Jadi seluruh tubuhnya itu penuh dengan tato, dan dulunya bukan Kristen, dan Ibrahim. Karena anak saya pendeta, saya sekolah teologi tadi, pacaran dengan orang ini, saya marah habis-habisan. Jadi aku senang ya. Masalahnya bukan senang atau nggak senang ini, masalahnya ini kredibilitas Bapak sebagai pendeta. Ya, kalau sampai menikah di bawah pengundi, gak apa. Aku gak kata pilih orang DE sampai dusi nyemplung di kolam. Puji Tuhan. Dan akhirnya dia bilang saya kendel-kendel ya. Orang dia penggawean wani nangkokne ana wong. Lu betul bener. Datang ke rumah saudara. Ya saya juga kedel juga. Gimana nih ya? Pak, saya mau sungguh-sungguh dengan anaknya Bapak. Saya tanya, lalu untuk poin saya, kalau kamu sungguh-sungguh dengan anak Bapak ini pendeta, dan saya tidak akan pernah merestui orang yang tidak seiman dengan Bapak. Oh nggak usah khawatir Pak, saya akan ikut apa yang dipercaya oleh Tuhan ini. Oh puji Tuhan. Ya, dapat 1 bulan, dia bilang, Pak saya pengen dibaptis. Orang sinau gas, pokoknya aku pengen dibaptis, nggak usah kesuwen. Baptis saya cemplung nih, nanti bang cucuk titik. Lihat tak? Loh, ini betul sering terjadi begitu. Ada orang minta baptis, saya tuh selalu tak tunda karena pengen harus belajar dulu, harus paham dulu, harus mengerti dulu. Aduh, saking suwene sinau malah bosen. Begitu bosen Pak baptis, aku kerja di luar kota saiki. Tuh kasih tau baptis, nanti saya kira baptis. Saya tak coro ya, menjauh di baptis, saya masih bengi tak cemplung nih. Gak peduli, ya. Tidak apa-apa. Tapi ternyata setelah saya lihat, itu malah dia ini punya hati yang mengasihi Tuhan. Lihat fisiknya itu kayak gitu. Jadi walaupun nggak pakai baju, dia kan pakai baju karena tato semua tuh. Oh iya, hanya mukanya aja yang enggak. Hanya mukanya. Tapi hatinya ternyata benar seperti apa ya ketika Samuel mau mengurapi siapa? Daud. Ya. Samuel waktu mau mengurapi Daud kan
Ragu toh? Ragu. Ala cilik metisil. Ambune wedhus pisan. Oh iya toh? Sama ragu. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau melihat apa yang nampak di mata, karena aku berkenan apa yang nampak di hati. Ternyata hati ini yang dicari Tuhan. Karena hati ini ada langsung kaitannya, sambungannya dengan iman. Ya. Jadi kehidupan iman yang menyenangkan, yang membuat Tuhan berkenan itu harus dilandaskan pada hati yang bersih. Bukan aja paras yang ganteng, yang gagah, yang cantik, yang menawan, gitu, yang mempesona, bukan aja itu. Kalau hatinya enggak diubah oleh Tuhan, dulu ya, hati-hati, ya, hati-hati, tak bisa terjebak, ya, bisa terjebak, bisa nangis, apa itu ya. Jadi yang pertama, yang pelajaran sore hari ini, Tuhan ingin melihat iman kita ini berkenan di hadapan. Ya, Tuhan terkesan melihat iman pula, iman panjenengan sedaya. Amin. Tuhan ingin itu. Ya. Tuhan ingin lihat iman saya, iman Bapak Ibu semua mengesankan hatinya Tuhan. Sampai ngomong, aku gak pernah lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Indah banget kalau sore ini kita berkata, aku gak pernah lihat iman sebesar ini yang kehidupan orang-orang Kristen yang ada di apa ini jalan apa tadi itu? Ya, amin. Mereka belum besar, ya. Tapi kita tetap yang terbesar. Katakan amin. Mereka belum besar secara jumlah, tapi di negeri ini ya, di Jawa terutama, ya. Saya sak desa ya, sing Kristen mengaku kok, ya. Ya puji Tuhan. Dari saya sendiri 1 tahun berikutnya bapak saya bertobat. Bapak saya pegangannya itu kayak malam Jumat lagi cekelane keris. Rukun. Muridnya wakeh. Krisis sak lemari. Begitu 1 tahun saya kenal Yesus, saya percaya Yesus, jadi pengikut Yesus. Ya. Pendeta saya kasih kabar. Jadi aku ikut bangga, ikut bersukacita karena papamu, karena mamamu sudah ke gereja. Saya dapat kabar itu aja tahun dengar. Hah? Saya tanya sama siapa yang ngajak om? Raruh Buddha Dewi. Kayak kue kayak Buddha Dewi. Saya main gereja, biar rata lama ke gereja. Saya hampir 3 bulan ke gereja tapi nggak masuk gereja. Karena begitu pertama saya masuk gereja, pendeta bilang begini, kalau kamu mau jadi Kristen, masuk gereja, bawa surat pindah agama. Karena pendeta ini wedi kecil, Banyuwangi ya, Muncar, main-main saudara, ya, main-main. Saya hanya akhirnya karena nggak boleh masuk harus bawa surat. Nah saya aja kebingungan. Pula boleh kepo ini. Saya nggak nyari. Tapi saya ini karena ingin banget, ya, ingin banget dengar firman. Gimana saya harus mendengar firman? Ya di pintu gereja. Kebetulan sebelah gereja itulah teman saya. Ya, dan masuk dari situ. Udah duduk aja situ dengan khotbah, dengan selesai. Yang lucu terakhir ketika mau baptisan, saya dari pintu gereja belum berani masuk 3 bulan karena belum bawa surat ini. Ya. Itu mau baptisan diumumkan ke semua jemaat. Saudara-saudara, ini sebentar lagi kita akan masuk ke hari Pentakosta. Orang Pentakosta kalau
baptis kan selalu pas bulan April atau Mei gitu ya. Siapa yang mau baptis? Satu aja tidak ada yang ngacung. Padahal banyak sekali anak muda. Tidak ada yang ngacung di dalam. Saya dari luar ngacung. Mau ngacung dewi ini coba. Oh, tak pikir orang yang ngurur apa Tuhan roh ini. Ternyata dari luar itu kelihatan pendeta yang lirik atau ngarep sing ngomong ini. Oh, itu ada satu di luar. Sing jero bingung. Loh, ada itu di luar ada yang ngacung. Jangan diturunkan yang di luar, ngacung tetap. Dilihat dia. Loh. Sampai masuk, disuruh masuk. Itu masuk pertama kali Bapak Ibu. Ya, masuk. Seperti bilang, saudara Purnomo ini, biasanya kalau panggil saya Purnomo. Saudara Purnomo ini pengen ke gereja sejak 3 bulan lalu. Tapi saya bukan melarang masuk, tapi saya suruh masuk kalau sudah masuk. Nah, dia mungkin nggak berani karena nggak bawa surat. Akhirnya dia hanya di luar. Tapi dia ternyata yang memperoleh kasih karunia, yang memperoleh anugerah. Kalian yang di dalam kabeh meneng nek pokoknya kok ngantuk. Gak ada respon. Itu saya maju. Siapa di antara kalian yang mau? Grutuk. Itulah semua. Baptis bareng. Haleluya. Berarti sing carry jadi contoh untuk yang terdahulu. Dan Tuhan saya percaya senang. Karena 17 orang dibaptis, 3 jadi pendeta. Ya, dari 17 itu 3 jadi pendeta. Yang lain karena ya dari orang-orang Chinese jadi pengusaha. Ada yang dari pengusaha di Bali, kapan hari itu tak tahu telepon saya. Wes eleng aku Mas. Sopo seneng iki? Eleng. Sampai sih tapi, oh iya saya top. Aku saking malah dari pendeta. Iya aku krungu adikmu ya sampai dari pendeta. Piro Jumat? Rakeh. Kowe nek butuh apa kok aja anu ya meneng ae. Telepon aku. Iya dilawan bar telepon lho. Nomornya mau tak simpen itu ayo ora. Ini orang gaptek enggak ngerti bagaimana cara nyimpen malah kepencet hilang. Sampai saiki ya wis. Nanti lek apa namanya mau pengen ketemu dia meneng Tuhan. Orang ngerti aku jadi kon ketemu kuwi lho Tuhan. Bingung jawab wis meneng. Tapi Tuhan lagi kalau ingin memberkati itu gak kurang jalan. Ya, gak kurang jalan. Jadi yang membuat Tuhan terkesan dalam hidup kita yang pertama iman. Sampai jam itu. Sudah selesai? Belum. Oh belum? Belum ya? Karena si loro gitu. Nah ini kan. Berita di sana khotbah dari Togo Mas. Halo Bapak Ibu, ya. Tuh. Yang kedua, yang membuat kita terkesan adalah pelayanan. Ya, pelayanan. Pelayanan seperti apa yang membuat Tuhan terkesan? Coba kita baca di dalam Injil Matius juga pasal 25, ya. Sesungguhnya segala sesuatu ayat pasal 25 ayat 40. Ya. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Pelayanan kita nggak boleh dibatasi. Lek sing soge-soge aku seneng layani. Sing melarat kowe ning kono, lu kowe kono sing melarat-melarat. Sing soge ning ngarep. Kira-kira Tuhan seneng enggak model pendeta ini? Iya. Masih jemaate ewon sudah ada model ngene iki. Akhirnya Tuhan akan berkata, "Nyahlah daripadaku karena kamu telah membuat kejahatan." Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina. Di masa pandemi, saudara, masa krisis pandemi kemarin, saya di depan gang ini, saya bawa mobil, saya isi penuh mobil itu dengan berbagi sembako. Ya,
Ya puji Tuhan saya nggak tahu yang jemaat sini, jadi nggak tahu. Jadi ya udah pokok tukang becak, tukang yang tidur di emper-emper itu semua. Pak terima kasih. Saya hanya bilang jangan berterima kasih kepada saya. Terus kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu Tuhan. Yesus itu yang menolong saya. Yesus yang juga menolong Bapak. Amin. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Kok sing kesuketo dilayani dengan senang hati, sing rat-larat ditinggal. Ya. Terus saya kalau mau begitu saudara, tadi yang ditanya sudah 15 tahun jemaat hanya 10, nggak bertambah malah berkurang. Ya, nggak berkurang gimana? Tua yang dimate ya, berkurang toh. Mereka sing remaja jadi pemuda selesai sekolah kuliah dilalah oleh kuliah di Surabaya, oleh Jaya di Jakarta, ya wes hilang meneh. Jadi orang tambah kurang terus malah susut. Wes, kamu mau? Aku ada tempat. Ada tempat jemaatnya 500, hampir 600. Kalau kamu mau, Pak Di. Jemaatnya sekitar 500 sampai 600. Pastorinya nggak usah ngontrak. Sampai mau lari ke sana, lari ke sini, nggak usah bingung. Ada sopir, ada mobil, ada sepeda motor. Biaya sekolah anakmu nggak usah bingung. Kami sediakan semua. Amin. Enak kan? Ya. Enak. Tetapi saya ngomong ke jemaat, saudara. Ngomong ke jemaat, ngomong ke istri. Ini, Pak, Tuhan ini sudah tetapkan kita di sini. Ingat, waktu kita selesai sekolah kitab, kita doa puasa 3 hari 3 malam, kita sudah ditawari oleh sekolah. Pilih pengutusan sekolah atau meneruskan perintisan. Dan kita sudah memberikan jawaban ke sekolah. Tunggu jawaban dari hasil doa puasa. Kalau hasil doa puasa, nanti jawabannya seperti apa yang aku inginkan dan Tuhan kehendaki, berarti aku akan menurut apa yang aku inginkan dan Tuhan kehendaki. Apa yang jadi permohonan saya? Tuhan, sama istri saat ini, Tuhan, selama 3 hari ini aku di sekolah kita. Ya, IBG. Ya. Sebelum aku pulang, Tuhan, aku ingin dapat tanda dari Tuhan. Tandanya ialah bukan adanya beras sak kintal, bukan datangnya uang sak gebok, tapi tandanya ialah satu jiwa saja yang begitu saya masuk rumah menyambut saya dan mengatakan, Pak Pendeta, aku mau beribadah kepada Yesus. Dan permintaan saya bukan kalau itu anak Tuhan gampang. Kita jalur sing butuh anak Tuhan. Teko tenan Bapak Ibu. Sing teko ora mung siji. Rambutnya itu sak gini semua, gondrong-gondrong, pakai tato semua. Datang ke gereja bersama bertiga. Gereja saya disambut. Ya bilang, Pak Pendeta, saya mau berbakti, beribadah, bergereja di tempat ini. Saya lebih kayak sok gitu. Loh Tuhan, aku jaluk siji loh Tuhan, kok mbok kei telu. Oh, gak penak piye lho jaluk nang Tuhan. Jaluk siji tambahi loro bonuse. Dan gak main-main. Bukan yang sesama anak Tuhan dikirim, tapi mereka yang haleluya. Jadi kesempatan. Ya, itu yang diingatkan istri saya. Kita sudah komitmen. Kalau Tuhan memberikan jawaban seperti yang kita inginkan dan Tuhan kehendaki, apapun yang terjadi kita nggak akan tinggalkan lagi. Oh, sejak itu istri saya seperti sambar petir. Nah, langsung saya kontak teman yang memberikan tempat di tadi. Ini pendeta juga. Pak Pendeta, aku minta maaf. Apa yang aku janjikan kemarin untuk pergi ke tempat yang Anda inginkan saya pergi melayani. Loh kenapa? Begini, saya ceritakan. Dia bilang, oh gitu ya. Nanti dia sampai ambil paket. Oh iya.
pager itu ya pager hijau royo-royo. Loh hijau itu kan evergreen. Artinya kita ini harus selalu hijau, harus selalu bertumbuh, gitu kan? Haleluya. Ya, saya senang. Walaupun yo di kate dijotos tahu, di kepuk yo tahu, terus macam-macam nih tahu, ya. Tetapi luar biasa. Sampai hari ini jari saya tetap 5. Oh, terima kasih, tetap, ya, terima kasih. Jari saya tetap 5 yang sebelah kanan dan 5 yang sebelah kiri tetap utuh. Gak ada satu pun yang dipotong oleh mereka. Demikian kaki saya, telinga saya. Tetapi mereka yang pernah begitu malah sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir dari Bulapan, saya itu dibutuh orang dari Probolinggo, Pasuruan, Gondang Legi, tumpuk belum di gerejanya. Tuntutannya robohkan gereja. Saya jawab ini benar. Aku bangun ini orang jaluk sumbangan yang awal. Sampai sak repes saya ngakai enak ngomong robohkan. Aku bangun ini nangis. Oh, oleh rezeki saya tak bangun, tak templek nih, saya ingin bilang ini naik robohkan. Sampai diutak orang, tak utak-utak ya mereka. Jadi rotok keram sini apa-apa. Kan sekali-kali gitu. Tapi lain sebat enggak boleh. Nek jemaat itu tara lagi utak-utak lho buyar ora tak ngono sering kali yo bener salah, ora bener tanpa salah. Oh, luar biasa. Ya. Jadi tetap aku bertahan di wakil sampai hari ini. Ya. Yang tercatat banyak loh, hampir 100. Tapi puji Tuhan, semua dari seberang sana. Ya, terakhir-akhir ini Tuhan kirimkan juga yang dari Muslim, ada yang dari Konghucu. Ya, dari Konghucu, dari Katolik. Dari Katolik itu Wangil. Wangil. Dia cari no, sok ngerti nih orang ngerti. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya senang ya untuk ngajar mereka. Ya, supaya ini isinya otak saya ini nggak kopior gitu ya. Nggak kopior kan nggak ada artinya saya punya pengetahuan banyak kalau nggak berfungsi untuk masyarakat ya. Puji Tuhan. Jadi pelayanan kita kepada sesama ini harus menyenangkan Tuhan, nggak boleh membedakan orang. Walaupun itu orang yang paling dibilang miskin. Saya ini pernah dijulukin begini. Ada satu, saya ini punya persekutuan, Bapak Ibu. Ikut persekutuan ya di Malang nih. Persekutuan ini mendampingi hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang lagi merintis. Nah, saya ini adalah waktu itu tahun berapa dia? Itu saya betul-betul rumah aja kontrak tipe 21 kayak Candi Borobudur. Jadi gak diprospek. Dia kayak tahu. Bataku aja beli. Suatu saat saya ini punya temen datang tuh. Iki omah kontrani. Lah pendito omah kontrani ngene iki. Jemaat apa ya percaya? Masalah iman. Masalah pengajaran apa ya percaya jemaatmu. Iki pendito aja nemen-nemen kerene kok. Ojo nemen-nemen koerene. Saya bilang gini, Om, aku kere ning donya ora apa-apa, ning aku sugih ning swarga. Jawabmu ngono tok. Kan ada nyanyian. Biar aku miskin di dunia tapi kaya di surga. Lalu pendeta kan ora tahu kalah ngomong. Dia akhirnya mundur. Dasar pendeta kere dikandani bergele. Kere dikandani bergele. Artinya ngotot gitu ya. Ya Bapak, kere-kere itu dewe ya. Tapi puji Tuhan. Ya, telah jalan ini hampir 30 berapa 3 tahun ya pelayanan di Kidung Masjid kan Pastor Ridwan kasih ya punya tempat sendiri ya Pak Martin tahu, Pak Jaya tahu ya tempat sambayan bukan hanya pastori dan tempat ibadah tapi juga ada ruang-ruang untuk sekolah anak-anak TK. Itu bukan karena kami hebat, karena kami peduli kepada mereka yang tertindas.
Murid pertama, 3 tahun pertama kami dapat murid, hampir setiap tahun dapat 33 orang. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak bisa biayai anak. Saya gratiskan. Oleh ini gratis kan? Wah, itu pendeta hebat, itu oke. Bayangkan. Tapi ya bayarnya guru. Ya, pokoknya guru ini ya dengan iman. Bayaran delok sik dompete ono ora itu. Ya. Itu. Ini puji Tuhan bisa berjalan ini sudah tahun 2008 saya dirikan. Jadi berapa ini? 11 tahun ya. Berarti 12 tahun. Luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa. Ya. Asalkan kita ini punya motivasi dalam melayani itu benar di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan dengan gaya pelayanan kita yang tidak pernah membedakan orang. Ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir itu tentang kesetiaan. Ya. Kesetiaan. Kesetiaan kita itu ukurannya sampai apa kira-kira? Sampai mati ya. Kesetiaannya ukurannya sampai mati. Karena Tuhan berkata masih ada imankah di bumi ketika anak manusia itu datang. Ayat itu jangan ditafsirkan, oh nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua Tuhan hanya mau iman. Kalau saya nanti 1 minggu, 2 minggu yang lalu, saya pernah teman, sehat banget sudah, sehat, gak sakit, badannya gemuk, dia WR, jadi dia sebagai pendeta dia selalu WR di persekutuan. Tahu jam 5:30 pagi saya ini dihubungi, gitu, sama temen, dia ngasih kabar, pendeta. Teman kita yang kemarin sama-sama satu mobil, tadi setengah 5 dipanggil pulang oleh Tuhan. Hah? Saya teriak di dada api. Hah? Sakit apa? Gak sakit. Gak sakit. Pekan sore itu katanya dia itu Zoom. Ya, sekarang kan model pelayan ikut Zoom ya. Zoom, dia ikut Zoom itu, plan Zoom itu. Selain plan Zoom itu selesai terus ada jadwal jaga rumah, jagain apa di kampung gitu loh ya, kayak di pos habsib gitu ya, supaya kampungnya aman gitu dijaga ya ikut jaga. Ini pendeta luar biasa ya, dia ikut jaga. Nah, selesai jaga itu mungkin kebanyakan minum kopi. Ya, karena suguhannya kopi tak. Kopi minum kopi. Dia nggak sadar kalau dia sedang waktu itu masih lapar, masih kosong perutnya, dan dia punya lambung, sakit lambung. Nah, begitu sampai rumah, dia ngomong sama, kok rasanya nggak enak mah? Gimana? Karena itu jamnya sudah jam tengah malam, ya mungkin sama istri juga bingung mau dibawa kemana. Bisa dengar yang indah, dia mati di pangkuan istrinya. Ya, dia mati di pangkuan istrinya karena nunggu datangnya ambulan untuk ke rumah sakit. Ya. Jadi mau dijemput ambulan, dibawa ke rumah sakit. Begitu ambulan datang, dianya sudah lebih dulu bertemu dengan malaikatul mautnya. Haleluya. Dia dalam keadaan beriman. Itu yang dicari Tuhan. Karena orang yang setia sampai akhir, ya, setia sampai akhir, ya. Karena ada ayat yang mengatakan yang terdahulu akan yang menjadi kemudian akan menjadi terdahulu. Ayo Bapak Ibu semua, para lansia, termasuk saya, ya, ayo kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, agar ketika Dia melihat kita, Tuhan terkesan terhadap kesetiaan kita. Ya, 3 hal yang firman Tuhan sore hari ini ajarkan: iman,
menjadikan Tuhan terkesan, dan pelayanan juga harus menjadikan Tuhan terkesan. Yang kedua, kesetiaan juga harus membuat Tuhan terkesan. Kayak imannya Ayub, saudara. Ya, walaupun dia dihantam badai yang begitu luar biasa, dari anaknya mati, binatangnya mati, harta kekayaannya habis, penyakit yang luar biasa mengerikan. Belum ada mungkin manusia modern yang sakitnya seperti Ayub. Ya, belum ada. Bahkan istrinya sendiri mendorong imannya untuk maju. Oh enggak. Dia mau mengolah. Dah yop. Kowe wis penyakitan ambumu lho ora enak. Wis kutukono Tuhan mati nang gak apa-apa wis. Aku Ayub yo. Oh iya ya, aku kutukane Tuhan. Enggak. Ayo malah ngomong, istriku, kamu ini gimana sih? Masa kita hanya mau terima yang baik, yang buruk tidak. Jadi baik buruk harus kita hadapi dengan kesetiaan seperti Ayub. Saya percaya jemaat yang ada sore hari ini pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Berhenti berbicara ya Tuhan. Tapi hamba rindu Roh Kudus, Engkau akan meneruskan, menyempurnakan setiap kata kalimat firman Allah yang sudah keluar dari lidah mulut bibir hambamu, hingga firman ini tertanam di hati yang subur, di hati yang berkenan kepada Allah, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang bertumbuh sampai menjadi firman yang berbuah dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati
semua hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, cucu mantu mereka. Tuhan memberkati semua. Semua dibuat berhasil, semua dibuat beruntung oleh Tuhan. Dijauhkan dari kemiskinan, dijauhkan dari segala kekurangan. Karena kami punya Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang peduli, dan Allah yang selalu memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang melayani, dan orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa ya. Jadi saya menanggapi simple tetapi bermutu. Ya, sesuai dengan apa yang Pak Haji sampaikan. Tujuannya adalah merendahkan hati, ya, tidak terbawa hal-hal yang lain, tapi tetap bersemboyan, selalu setia mengiring Yesus. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Pada petang hari ini kita diberkati semua oleh firman-Nya, dan sebentar kami akan Ibu siapa? Bu Yuliana ya, untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, untuk kabullah firman-Mu yang begitu memberkati kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hadi dimanapun beliau berada. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kini anak-anak-Mu rindu untuk membawa bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang melawat bangsa kami, kiranya Engkau sendiri yang melawat negara Indonesia ini di tangan-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, hal-hal yang baik yang Engkau tanamkan bagi pemerintahan ini Tuhan, terkhususnya bagi Bapak Presiden Jokowi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, sehingga apa yang menjadi keputusannya murni daripada Engkau Tuhan. Semua keputusan yang diambil untuk bangsa dan negara ini murni hanya untuk keadilan bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Tak lupa dari itu Bapa, kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang berada di belakang Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin itu juga Engkau yang menyertai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di kota-kota, di daerah-daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala keputusan yang mereka ambil, semua murni hanya untuk keadilan bagi rakyatnya. Terima kasih Bapak untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, di kota-kota, di desa, di wilayah, di dalam pelosok Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau pilih satu persatu pemimpin tiap-tiap tempat ibadah maupun gereja, persekutuan doa maupun rumah-rumah doa dan komunitas-komunitas yang ada. Tuhan, setiap saat Engkau ingatkan kepada pemimpin-pemimpin agama bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan semua murni untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kesenangan pribadi. Karena satu Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, di setiap kota, Tuhan, hamba-Mu menyerahkan tempat-tempat pendidikan di Indonesia ini. Kiranya Engkau kirim malaikat-Mu untuk menyertai, untuk menyucikan tempat-tempat pendidikan, agar anak-anak di tempat pendidikan dapat menempuh pendidikan dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan segala macam virus,
segala macam penyakit maupun kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini mulai santer masuk di tempat-tempat pendidikan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak didik kami ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak, mereka dapat memperoleh pendidikan yang baik dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang dibanggakan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa bagi tetangga-tetangga kami di tempat ini. Di sini kami boleh beribadah di tempat ini, di rumah kami, di rumah Cik Yeyos Tokam. Tapi kami tahu Bapak, kami memiliki orang-orang di samping kiri dan kanan yang begitu memahami kami. Karena itu Bapak, kami mohon kiranya Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Untuk Cik Yeyos Tokam saat ini Tuhan, kami yang tergabung di dalam pelayan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati, kami memiliki komitmen untuk melayani pekerjaan-Mu dimanapun Engkau utus kami. Tuhan, kami siap untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuatkan hati kami satu persatu untuk segala macam persoalan, untuk roh-roh kuasa kegelapan yang mengikat kami, yang mungkin mau menghancurkan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami mau patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena kami mau melayani pekerjaan-Mu. Kami tidak mencari kemuliaan, kami tidak mencari sesuatu, apalagi kami tidak mencari materi. Tapi kami tahu Bapa, apa yang kami lakukan untuk pekerjaan-Mu, kami menanti upah yang telah Engkau sediakan saat kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat JIG Tokam yang saat ini hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka satu persatu, di mana hari-hari mereka mungkin yang diisi untuk beribadah, untuk mencari Engkau, untuk ke tempat-tempat ibadah. Tuhan, Engkau sertai mereka satu persatu. Satu hal Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan mereka bahwa mereka murni ke tempat ibadah hanya untuk mencari Engkau, bukan untuk motivasi yang lain. Terima kasih Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, bangsa Indonesia ini milik-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin keadaannya kurang baik atau tidak sebaik dari kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ini saatnya kita akan memberi sebagian persembahan, tapi supaya tidak tegang ya, kita angkat satu pujian, yaitu Sak Jeke ya. Bangsa
memuliakan nama-Mu, memuji-muji Engkau. Ya Bapa, kiranya berkatilah mereka-mereka yang hari ini tidak dapat hadir, dan agar dapat dalam waktu yang akan datang mereka dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan untuk perluasan kerajaan-Mu. Kiranya banyak jiwa dapat dimenangkan, sehingga tempat ini banyak pertobatan dan dipenuhi dengan jemaat-jemaat baru. Bapa, kiranya persembahan ini berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah persembahan ini dan tangan-tangan yang telah memberi. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. kami serahkan kepada Pak Matius untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pak Adi. Di mana firman-Nya memberkati ya. Terima kasih. Saya memberikan pengumuman untuk besok kita ada ibadah gabungan, wilayah gabungan yang belum mendaftar supaya cepat malam ini ya, supaya besok bisa menyiapkan penjemputan. Dan juga hari Jumat ada ibadah GBC Kasibilia. Nah, kita mohon hubungannya yang belum mendaftar supaya cepat mendaftar. Nah, yang begini-begini banyak sekali Mbak. Jadi nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tolong ya nanti direspon dengan benar. Nah, untuk selanjutnya, kalau saya ingin supaya secepatnya nanti khusus anak juga memberikan satu contohnya supaya nggak terlambat dan kalau besok sudah kita harus cepat jam 9 pagi kita mulai ibadah. Nah, mungkin pagi sebentar ada nambahin lagi. Silakan. Oke, Shalom, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Hadi. Ini saya bersyukur sekali dikelilingi dengan rekan-rekan. Ya walaupun kita jarang ketemu, tapi benar-benar ini loh rekan-rekan yang benar-benar tulus memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya bertemu Pak Pendeta Mate,
Kevin, Pak Hadi, nanti Tuhan pasti kirim-kirimkan semua. Nah di depan ini sudah ada pendeta Roland, jauh-jauh dia jadwalnya Jumat, Sabtu, sekarang sudah rindu datang dia. Nah ini luar biasa. Berarti kita ini komunitas kita ini benar-benar saya yakin dilawat. Firman hari ini pun juga melawat kita semua. Lewat kita harus kuat di dalam iman. Terus Mike itu ya ini yang saya tunggu-tunggu, bahwa kita ini yang dilupakan apa sih? Melayani. Makanya komunitas JIG Stokam ini yang diutamakan apa? Melayani. Jadi saya rindu ini tadi, waktu prosesi sudah doa, semua bisa. Ayo menyemangati Tuhan Yesus, ayo fokus bersama Tuhan Yesus. Terus yang ketiga tadi jangan lupa kesetiaan. Setia Jomblo Wijaya, setia Jomblo JIG Stokam, tapi setia sama Tuhan. Jadi saya rindu, mulai saat ini saya rindu semua. Ayo ibadah-ibadah di mana saja seperti yang saya utarakan, saya nggak melarang. Asal fokus cari Tuhan, setia cari Tuhan. Jangan ada motivasi kepentingan lain. Itu aja wis. Kalau harapan itu terjadi, wis lansia malang diubahkan. Saya rindu, saya tidak mau membeda-bedakan. Saya yakin itu tugas kita semua di komunitas JIG Stokam sebagai teladan. Kita ini ayo mulai. Ya sekali lagi terima kasih buat Pak Hadi. Saya juga kenal dengan nyonyanya, ya luar biasa. Ini bentuk pelayanan yang murni, yang tulus, tidak ada motivasi, perjuangan dari nol. Nah ini bentuk. Nah kita ini yang sudah katakanlah sudah karek ngebudok aja uang elemen gitu loh. Ya susah kan, apalagi saat-saat ini, waduh, pendeta maaf kata banyak sekali motivasi. Kita sendiri harus sangat hati-hati. Ya kita bukan hanya percaya pada kulitnya saja, apalagi melihat seperti saat ini ya banyak kan kita diingatkan bedok-bedoknya jemaat wakil sekali. Ya seperti itu kita diingatkan semua. Oke, masalah pengumuman tidak ada tambahan menurut saya seperti itu. Minta tolong untuk khusus besok, saya bukan masalah untuk mendukung pujaseranya. Itu bukan milik saya juga, saya pengelola saja. Saya hanya, sekali lagi, saya hanya sistem sewa yang akhirnya saya harus berbagi dengan pemilik. Ya, jadi kita tidak ada dukungan spesial, tapi saya berharap ayo kita dukung dalam doa. Ayo kita sudah pembukaan, kita sudah di sana. Saya juga sudah janji kalau setiap bulan ada ibadah, nanti diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, terus nanti di sana sudah disediakan nanti voucher untuk makan. Jadi nanti dapat voucher makan, tapi otomatis bukan masalah rebut-rebutan kuis, bukan. Untuk memfokuskan pada ayo mulai kita itu mendengarkan firman Tuhan. Itu, jadi tidak ada motivasi lain. Saya tidak ada seperti undian berhadiah atau apa-apa, enggak. Saya rindu sekali dimanapun saya mengajar untuk ayo fokus mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada pertanyaan langsung jawab, berarti kamu fokus. Itu aja. Oke, kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan firman-Mu Tuhan yang menegur kita semua Tuhan, yang mendewasakan, membuat kita bertumbuh Tuhan untuk memiliki iman, untuk melayani dan lebih lagi setia Tuhan. Tuhan kiranya firman hari ini Tuhan akan menjadi rema dalam Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan juga akan menjadi suatu pertumbuhan yang luar biasa Tuhan di dalam komunitas JIG Stokam Tuhan, untuk lebih lagi melayani Tuhan, untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, terlebih hanya fokus untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan terkhusus saya berdoa Tuhan buat pendeta Hadi Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati anaknya, Kau berkati juga istrinya juga, Kau berkati dalam pelayanannya, pengembalaannya Tuhan. Kau akan kirim jiwa-jiwa di tempatnya Pak Hadi lebih lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Oke, doa makannya siapa yang tugas? Doa makan siapa yang tugas? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami Tuhan telah menerima berkat rohani yang begitu Tuhan menguatkan setiap kami supaya kami boleh punya iman, kami boleh melayani Engkau dan kami boleh setia Tuhan sampai Tuhan Engkau datang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberi pada kami Tuhan untuk semangat melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan makanan yang akan kami makan Tuhan. Semuanya untuk memberi kekuatan, memberi kesehatan kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh mempermuliakan Engkau. Kami boleh semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan di dalam tangan-Mu bahwasanya Engkau sungguh Allah kami yang baik, Engkau yang sudah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, balas berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami menyerahkan doa permohonan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau tak apa? Oke, ayo Mau tak perlu nama juga. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. JG Sokam Diberkati. JG Sokam Memberkati. JG Sokam Penuh inovasi. Duduk dulu ya. Oh,